Besar Haji dari kelompok 5. Di sini saya ingin menjelaskan uji regresi logistik atau model prediksi. Tujuan utama membangun model prediksi untuk kejadian BBLR, berat badan lahir rendah, pada ibu hamil menggunakan regresi logistik. Tujuan khusus mengidentifikasi faktor-faktor risiko yang signifikan terhadap kejadian BBLR menggunakan model regresi logistik untuk memprediksi probabilitas terjadinya BBLR berdasarkan faktor risiko. Syarat penggunaan regresi logistik: 1. Variabel dependen harus berupa variabel biner, misalnya BBLR ya 3. Variabel independen dapat berupa variabel kontinu atau kategorikal. 3. Tidak ada multikolonialitas yang tinggi antara variabel independen. 4. Ukuran sampel cukup. 1. Adapun kasus seorang peneliti ingin membangun model prediksi untuk menentukan faktor-faktor risiko yang mempengaruhi kejadian BBLR pada ibu hamil. Faktor-faktor yang diuji meliputi umur, ras, hipertensi, kelainan uterus, periksa hamil, merokok, riwayat prematur. Tujuan menggunakan regresi logistik untuk memprediksi BBL ya tidak berdasarkan faktor-faktor risiko tersebut. Adapun hipotesis 0, tidak ada yang faktor risiko yang mempengaruhi kejadian BBLR pada ibu hamil, semua koefisien regresi. Hipotesis alternatif, ada satu atau lebih faktor risiko yang mempengaruhi kejadian BBLR pada ibu hamil, setidaknya satu koefisien regresi tidak sama dengan 0. Adapun penyelesaian dengan SPSS: 1. Masukkan data. Input data variabel-variabel yang relevan ke dalam SPSS, misalnya data BBLR, umur, ras, dan hipertensi. Pilih analyze regresi binary logistik. Input variabel: 1. Masukkan BBLR sebagai independen variabel. 2. Masukkan variabel-variabel risiko. 4. Klik OK untuk menjalankan analisis regresi logistik. Tahapan-tahapan analisis data dengan SPSS. 1. Langkah 1. Analisis bivariat. Uji masing-masing variabel secara terpisah terhadap BBLR. 2. Pilih variabel yang p-value 0,25 untuk dianalisis lebih lanjut pada tahap multivariat. 2. Langkah 2. Analisis multivariat. 1. Masukkan variabel-variabel yang signifikan ke dalam model regresi logistik. 2. Evaluasi p-value dan 2. Langkah 2. Analisis multivariat. 1. Masukkan variabel-variabel yang signifikan ke dalam model regresi logistik. 2. Evaluasi p-value dan xp untuk mengidentifikasi faktor risiko yang signifikan. 3. Langkah 3. Seleksi variabel. 1. Variabel dengan p-value lebih besar 0,05 dikeluarkan dari model. 2. Model yang sudah disederhanakan digunakan untuk memprediksi kejadian BBLR. Contoh output dari omnibus test: interpretasi C-square sama dengan 15,347 dan p-value sama dengan 0,019. P-value lebih kecil 0,05 menunjukkan bahwa model regresi logistik lebih baik dibandingkan model acak, jadi faktor risiko yang diuji berpengaruh terhadap kejadian BBLR. Interpretasi: ras ibu dengan rasa kulit memiliki risiko 2,743 kali lebih tinggi untuk melahirkan bayi BBLR dibandingkan dengan ibu yang berkulit putih. Merokok: ibu yang merokok memiliki risiko 2,622 kali lebih tinggi untuk melahirkan bayi BBLR. Hipertensi: ibu dengan hipertensi memiliki risiko 1,877 kali lebih tinggi untuk BBLR. Prematur: ibu dengan riwayat melahirkan prematur berisiko 3,902 kali lebih tinggi. Adapun interpretasi hasil 1 odds ratio S1X menunjukkan peningkatan risiko kejadian BBLR, misalnya ras kulit hitam, merokok, hipertensi. XB1 menunjukkan pengurangan risiko kejadian BBLR jika ada faktor pelindung. 2. P-value. 1. P-value lebih kecil 0,05 menunjukkan bahwa variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap kejadian BBLR. 2. P-value lebih besar 0,05 menunjukkan bahwa variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan dan bisa dikeluarkan dari modal. Model prediksi dengan model regresi logistik kita dapat menghitung probabilitas kejadian BBLR berdasarkan nilai odds ratio untuk setiap variabel.
Model ini dapat digunakan untuk memprediksi resiko kejadian BBL pada ibu hamil dengan memasukkan nilai variabel-variabel risiko. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.